Kemudian berikutnya poin yang ketiga, kedudukan khusyuk dalam sholat. Tulis, intinya khusyuk itu adalah ruh dalam sholat, ruhnya sholat. Khusyuk adalah ruh sholat. Bagaimana jika orang tidak khusyuk, apakah sholatnya tidak sah? Ya kalau khusyuk merupakan syarat atau rukun sholat, ya orang semua sholatnya nggak sah, karena sering nggak khusyuk kan. Ternyata khusyuk bukan syarat rukun atau wajib sholat, namun sunnah yang sangat ditekankan. Oleh karena seorang berusaha menggapainya, Ibnu Taimiyah ditanya tentang bagaimana jika seorang sholatnya tidak khusyuk sama sekali. Beliau menjawab bahwa sholatnya sah meskipun pahalanya tidak ada. Paham? Di khusyuk itu merupakan ruhnya sholat. Maka kita berusaha khusyuk dalam sholat. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat, kiat khusyuk dalam sholat. Kiat khusyuk dalam sholat. Yang pertama, bersiap diri untuk menunaikan sholat. Bersiap diri untuk menunaikan sholat. Contoh udah azan, ya sudah tinggalkan semua kerjaan, tutup semua hal-hal yang akan mengganggu pikiran kita dalam sholat. Misalnya lagi buat apa gitu, udah azan, ya udah selesaikan, ya tutup semua, singkirkan. Setelah kita jawab azan, fokus. Setelah jawab azan, ya doa setelah azan. Kemudian segera mengambil air wudhu, bersiap diri untuk menunaikan sholat. Jangan udah azan masih aja lanjut tuh kegiatan. Ya. Intinya singkirkan dulu hal-hal yang akan membuat kita kepikiran dalam sholat. Ya, ini sekira kita ambil air wudhu ketika azan dan berangkat ke masjid dengan tenang, membaca doa, berangkat ke masjid dan seterusnya sampai masuk masjid baca doa, kemudian melakukan sholat tahiyatul masjid dan menunggu iqomat. Kalau masih ada waktu berdoa. Nah, ini penting. Ini dapat membantu kita khusyuk dalam sholat. Yang kedua, memahami arti ibadah sholat. Memahami arti ibadah sholat. Memahami sholat. Sholat itu apa? Ibadah yang apa? Jangan sampai kita sholat hanya sekedar ikut-ikutan orang, sekedar bisa sholat atau menganggap sholat adalah kewajiban yang mana asalkan kita mengejarkannya sudah cukup. Jangan, kita harus benar-benar memahami sholat, memahami arti ibadah sholat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat sholatuhu, sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Ini pentingnya sholat. Subhanallah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Maka kita harus memperhatikan sholat kita. Jangan sampai sholat kita ini rusak atau kurang banyak atau bahkan tidak sah dan kita tidak peduli. Waliyadzubillah. Ya, ini pentingnya sholat. Kita harus memahami arti sholat. Tadi di awal sudah saya sebutkan, sholat merupakan tiang agama, rukun Islam, cahaya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Penting sekali sholat ini, subhanallah. Ya, maka kita harus memperbaiki sholat kita. Jangan sekedar rutinitas biasa. Maka di sini Rasulullah SAW telah memberikan kabar yang baik dan sekaligus peringatan melalui sabda tersebut. Sholat merupakan amalan yang paling utama dan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Bagaimana mungkin kita akan menginginkan seluruh amal kita baik, sedangkan amalan yang paling mudah saja, yaitu sholat, masih sering kita anggap remeh, kita anggap sepele, atau bahkan kita menunda pelaksanaannya tanpa uzur syar'i. Paham ya? Di sholat adalah tiang agama, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, sholat. Kemudian yang ketiga, kiatnya yang ketiga, fokus, memusatkan perhatian dan pikiran untuk sholat. Memusatkan perhatian dan pikiran untuk sholat, sehingga kita juga memfokuskan bacaan dan gerakan sholat. Begitu juga pandangan mata ketika sholat kemana? Harus fokus kemana? Ke tempat sujud, karena pandangan seorang inilah yang memiliki pengaruh dalam meraih kekhusyuannya dalam sholat. Apakah pandangan mata seorang selalu tertuju pada tempat sujud atau memalingkan pandangan ke kanan dan kiri, ataukah menoleh saat sholat? Ya, perhatikan. Bahkan Nabi SAW mengancam orang yang mengarahkan pandangannya ke langit. Dan hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ayantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'
fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Hendaknya kaum-kaum yang mengarahkan pandangan mereka ke langit dalam sholat itu bertaubat, atau pandangan mereka tersebut tidak akan kembali kepada mereka. Ya, jadi pandangan itu penting. Di antara fokus kita, pandangan dijaga, tanpa sujud terus, jangan kemana-mana. Kemudian yang keempat, sempurnakan setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Sempurnakan setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Ya, ketika ruku ya baca doa ruku sampai selesai, baru bangkit. Harus sempurna gerakan dan bacaannya. Walaupun sekali ruku, subhana rabbiyal azim sekali, wajib. Baru bangkit. Sunnahnya lebih dari sekali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sujud juga begitu, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian yang ke-5 ya, ikhlas. Yang kelima, ikhlas. Benar-benar kita ini sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat kepada perhatian orang atau yang lainnya. Ikhlas dalam sholat. Kemudian yang keenam, sholatlah seolah-olah ini adalah sholat terakhir. Sholatlah seolah-olah ini adalah sholat terakhir. Kata Nabi, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Jika engkau berdiri dalam sholatmu, maka sholatlah sholat orang yang berpisah. Ya, kita ketika sholat mengingat kematian, atau seolah-olah sholat ini sholat terakhir, sehingga kita akan memperbaiki sholat kita lebih khusyuk. Ini sholat terakhir nih, harus khusyuk, harus diterima ini sholat yang ini, terakhir ini harus diterima sama Allah. Kalau enggak saya bisa rugi. Paham? Jadi sholat kita seolah-olah adalah sholat terakhir. Kemudian yang ke-7, meminta kepada Allah kekhusyuan dalam sholat. Meminta kepada Allah kekhusyuan dalam sholat. Apa doanya? Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Doa ini doa dari Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ini diantara kiat agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Karena kalau kita nggak khusyuk, maka ini adalah awal dari terbukanya salah satu pintu keburukan. Kalau khusyuk kita hilang, maka ini adalah awal dari terbukanya salah satu pintu keburukan. Dan khusyuk ini cepat hilang. Nabi bersabda, awalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyuk hatta la tara fiha khashi'an. Rawahu Tabrani bi isnadin hasanin. Perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk, sampai tak terlihat orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan ini bahaya. Kita harus benar-benar menjaga kekhusyukan kita dari awal sholat sampai akhir. Tadi kita udah bahas keutamanya apa aja. Ya, perhatikan itu. Ayo tum. Wallahu ta'ala alam. Mungkin cukup sekian yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat untuk anda sendiri dan juga antum sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat, dan memberikan kita pahala yang sempurna, dan menjadikan sholat kita sholat yang membawa keselamatan di akhir nanti. Nakhatim bidu'a khutbah majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.